Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Mahasiswaku sekalian, apa kabar? Syukurillah pada pagi ini kita dapat bertemu kembali dalam perkuliahan Statistika 2. Meskipun kita dalam kondisi dunia ini terserang wabah virus Corona, namun kita tetap sehat dan semangat untuk terus belajar ya. Marilah kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mahasiswaku sekalian, materi telah saya sampaikan kemarin dalam bentuk PPT dan pada saat ini saya akan menyampaikan dalam bentuk video ya, yang merupakan video tutorialnya. Mudah-mudahan ini lebih melengkapi dari materi yang saya sampaikan minggu kemarin. Baik, kita buka PPT-nya. Perkuliahan hari ini kita membahas tentang uji persyaratan analisis data. Mahasiswaku sekalian, jadi ketika data penelitian kita sudah terkumpul melalui penyebaran kuesioner, maka selanjutnya kita setelah melakukan uji validitas dan reliabilitas data, nah sebelum diuji analisis datanya, maka kita harus mengadakan dulu yang namanya uji persyaratan analisis data. Jadi sebelum uji analisis data, ada dulu uji persyaratan analisis data. Nah, uji persyaratan analisis data yang pertama adalah linearitas, yaitu untuk menguji apakah hubungan X dengan Y ini berbentuk linear atau tidak. Nah, kalau tidak berbentuk linear, tidak bisa kita melakukan analisis data. Jadi harus linear hubungan variabel X dengan variabel Y. Nah, untuk menguji linearitas ini, ada dua pendekatan atau dua kaidah yang kita pakai. Yang pertama, melihat hasil nilai signifikansi, yaitu jika nilai P lebih besar dari 0,05, maka hubungannya linear. Dan sebaliknya jika nilai P lebih kecil dari 0,05, maka hubungannya tidak linear. Kemudian untuk mengetahui linearitas, bisa dilakukan dengan cara membandingkan nilai F. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka hubungannya linear. Dan sebaliknya jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka hubungannya tidak linear. Arti linear di sini adalah hubungannya garis lurus. Yaitu ketika variabel bebas naik, maka variabel terikat Y juga naik. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah bidang, garis X, kita tarik ke Y, itu dia berbentuk garis lurus. Nah, itulah arti dari kata linear. Nah, untuk menguji linearitas ini dengan program SPSS, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, Anda buka program SPSS, klik variable view. Nih, variable view ya. Variable view, klik. Nah, setelah diklik variable view, maka tuliskanlah dalam kolom NIM ini variabelnya. Ini variabel X, kemudian variabel Y. Kemudian dalam kolom desimal, ini kita semuanya kenolkan karena nilainya yang kita inginkan tidak ada angka di belakang koma ya.
Kemudian selanjutnya dalam label, nah, tulis nama variabel kita yang akan kita uji nih. Untuk variabel X, namanya adalah pendistribusian zakat. Pendistribusian zakat. Kemudian untuk variabel Y, kita tulis loyalitas muzaki. Loyalitas muzaki. Sudah. Inilah tugas kita untuk mengetik di variabel view. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, ini terlihat di PPT yang telah Bapak sampaikan. Selanjutnya adalah klik data view. Nah, ini data view. Klik data view. Nah, setelah diklik data view, lalu masukkan data pendistribusian zakat dan loyalitas muzaki ke masing-masing kolomnya. Nah, ini data ini kita ambil dari Excel yang sudah Bapak sampaikan ya. Kita buka program Excel-nya. Nih, kita masukkan dulu adalah variabel X-nya program pendistribusian zakat. Nah, kita ambil yang totalnya. Kalau validitas kan yang item-itemnya juga disorot, di copy ya. Nah, kalau yang menguji linear ini cukup jumlah totalnya. Kita ambil 10 ya. Sebetulnya ini bisa sampai 100 semuanya, artinya seluruh sampel kita uji. Tapi untuk sekedar contoh, biar terlihat jelas di layar, maka kita ambil 10 ya. Setelah kita sorot, kita copy. Nah, terus kita masukkan ke SPSS. Kita ketikkan di sini, klik. Paste. Kemudian selanjutnya kita mengisi kolom variabel Y ya. Kita buka lagi Excel-nya. Variabel Y itu adalah loyalitas muzaki ya. Nah, ini loyalitas muzaki. Loyalitas muzaki. Kita sorot sampai 10 sampel. Kita copy. Kemudian masukkan ke SPSS. Di kolom variabel Y. Klik kanan. Paste. Muncullah data variabel X dan variabel Y. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah, nah ini di kolom PPT. Berikutnya adalah pilih analyze. Pilih analyze nih. Klik analyze. Kemudian klik compare means. Compare means. Kemudian pilih means. Oke. Klik. Inilah kotak dialog means. Ini kotak dialog means ini namanya ya. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Lihat lagi PPT itu. Nah, muncul kotak dengan nama means. Kemudian masukkan variabel pendistribusian zakat ke kotak independent list dan variabel loyalitas muzaki ke kotak dependent list. Nah, kita lihat. Jadi, nih, pendistribusian zakat ini adalah variabel X. Masukkan ke kolom atau ke kotak independent list.
Dependency itu adalah variabel independen. Ya. Kemudian selanjutnya yang loyalitas mujaki, kita sorot, kita masukkan ke kotak dependent list. Ya. Sudah. Setelah itu, ketik apa? Option. Lihat di PPT itu ketik option. Ya. Setelah muncul kotak selanjutnya, maka di statistic for first layer kita ketik test for linearity. Udah ya, lihat di kolom B itu. Ketik test for linearity. Kemudian klik continue. Nah, jadi test for linearity adalah tes atau uji linearitas. Jadi klik continue. Kemudian klik OK. Ini dalam PPT kan klik OK kan langkah terakhir adalah klik OK untuk mengakhiri perintah. Ya, mari kita lihat di sini klik OK. Inilah hasil output SPSS. Memang ada 3 tabel di sini ya, ada case processing summary. Ini menunjukkan jumlah variabel n 10, 100% semuanya dipakai. Kemudian report loyalitas mujaki, minnya. Nah, yang paling penting yang harus kita lihat di sini adalah untuk linearitas cukup kita melihat tabel ANOVA nih. ANOVA table. Ini lihat. ANOVA table. Nah, di dalam ANOVA table nilai signifikansinya adalah ini. Nilai uji linearitas signifikansinya adalah ini. Ini ditulisnya di sini 3.394. Nah, berarti di depannya ada 0. Jadi 0,394. Nah, kita lihat. 0,394. Nilai deviation from linearity significance adalah 0,394 ini. Ini adalah lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel pendistribusian zakat dengan variabel loyalitas muzaki. Jadi linear tuh. Melihat dari nilai signifikansinya. Selanjutnya, untuk mengetahui linear atau tidaknya, bisa juga dengan pendekatan melihat nilai F hitung. Nah, nilai F hitung ini adalah ternyata 1,833 nih F hitung nih. F ini kan. F hitung nih berarti nih 1,833. Nah, 1,833 ini lebih kecil dari F tabel. Sebesar F tabel itu adalah 19,33. Nah, karena nilai F hitung lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan ada hubungan yang linear antara variabel pendistribusian zakat dengan variabel loyalitas muzaki. Nah, bagaimana melihat nilai F ini di tabel dengan cara seperti ini? Nilai F tabel dicari dengan rumus DF. Ini DF nih, DF. Division from linearity. Berbanding atau dengan within group. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat within group. Ini 6 adalah nilai
division probability, sedangkan within grupnya 2 ini. 6, 2, 6, 2. Kalau kita lihat di sini nih, 6, 2. 6, 2 di sini tulis within group 6, 2. Nah, dari 6, 2 ini kita lihat di tabel F-nya. Tabel F-nya ini, kalau kita lihat nih tabel F. Ini tabel F namanya ini. Nah, kita lihat 6, 2. 6-nya di sini. Kemudian 2 ini. Nah, dari titik 6 dan 2 ini akan terlihat nilai berapa nih? 19,33. Jadi kalau dilihat dari L tabel, nilainya adalah 19,33. Maka bunyinya, kalau F hitung lebih kecil dari F tabel, maka dapat disimpulkan linier. Ini F hitungnya 1,833, sedangkan F tabelnya tadi sudah dilihat nih 19,33. Jadi linier. Sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan dengan tahapan analisis data. Jadi sekali lagi sebelum dilakukan analisis data, dilakukan dulu uji analisis data. Uji persyaratan analisis data. Nah, uji persyaratan analisis data yang pertama adalah linearitas. Hasilnya menunjukkan adalah linier. Sehingga kesimpulannya, variabel X dengan variabel Y bersifat linier. Mahasiswaku, demikian untuk perkuliahan uji persyaratan analisis dengan menggunakan uji linearitas data. Terbukti variabel X dengan variabel Y bersifat linier. Jadi bisa dilanjutkan ke tahap uji analisis data. Demikian ya.